Kalau nggak heran, dalam 2 tahun terakhir kami volume saham tunggal Amerika ini memang nomor 1 di Indonesia, Pak. Nggak usah khawatir, Pak, karena bursa juga sudah menyiapkan mekanisme yang mungkin selama ini tidak banyak perusahaan futures yang membuka masalah itu, Pak. Jadi kita ada istilahnya citra sama signal. Kan namanya zero sum game ya, Pak. Ada yang beli, ada yang jual, pasti saat itu satu rugi kan. We are in my room. Solusi cerdas di My World TV. Berusaha dan bisnis. Semua manusia memerlukan yang namanya intelektual. Perubahan itu berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan zaman. Begitupun juga dengan bisnis usaha apa yang akan kita lakukan ke depan. Ada yang tetap memilih berbisnis dengan zaman-zamannya dan diyakini dari warisan. Ada juga generasi-generasi sekarang yang mau melakukan usaha atas informasi bisnis yang berkembang. Pada kesempatan hari ini, kita sama-sama belajar mengenai perkembangan usaha atau bisnis itu sendiri. Apakah itu? Narasumber kita hari ini adalah Pak Jaka. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih. Sudah mampir ke tempat kita dan berbagi pengetahuan. Ya. Mudah-mudahan buat teman-teman kita di luar sana, Bapak Ibu, bermanfaat Pak. Amin, amin, Pak. Kalau Pak Jaka sendiri bergerak di bidang apa, Pak? Nama lengkap Pak Jaka siapa, Pak? Maaf. Kebetulan nama lengkap saya Jaka Sungkawa, Pak. Jaka Sungkawa. Ya. Saya kira Jaka Tingkir, Pak. Jaka Sungkawa. Ya. Dari? Kebetulan asli saya dari Jawa Tengah, Pak, dari Solo. Solo, Pak ya. Di Bali udah lama, Pak? Di Bali kurang lebih sejak tahun 2007, Pak. 2007 di Bali. Betul. Sekarang di Bali ngapain, Pak? Saya kebetulan awal saya ke Bali waktu itu saya sempat bekerja di satu perusahaan futures gitu. Kemudian untuk tahun 2007 saya pindah ke perusahaan yang saat ini PT First State. First State. Kebetulan bergerak di sektor financial market, Pak. Pasar keuangan gitu. Financial market itu pasar keuangan. Betul. Di First State. Ya. Pasar keuangan seperti apa, Pak? Nah, pasar keuangan ini sebetulnya lingkupnya banyak sekali ya, Pak ya. Jadi kalau kita bilang pasar keuangan, di dalamnya ada pasar modal, ada pasar uang, dan juga ada yang namanya pasar komoditas seperti itu. Nah, secara holistik ini di dalam ranahnya pasar keuangan. Jadi kalau kita mengenal pasar tradisional, hari ini kita juga bisa mengenal yang namanya pasar keuangan. Di pasar keuangan itu sendiri ada yang namanya tadi Pasar modal, pasar komoditas, pasar uang. Kalau Bapak sendiri di First State? Di First State kebetulan adanya pasar uang, pasar komoditas maupun pasar modal, Pak. Ada semua. Ada, Pak. Gitu. Produknya apa aja, Pak? Nah, untuk di First State ini kebetulan kita punya sekitar 18 pasang mata uang ya, Pak ya. Antara US dollar dengan mata uang luar negeri lainnya. Ada juga cross currency antara mata uang misalnya pound sterling dengan yen Jepang gitu. Ini menjadi salah satu momentum peluang bisa dimanfaatkan gitu, Pak. Nah, masalah caranya itu yang kemudian harus dipelajari gitu, Pak. Kemudian kita ada pasar komoditas, ada metal yaitu emas, kemudian ada juga soft commodity crude oil, Pak, gitu. Yang terakhir saat ini kita lagi gencar-gencarnya untuk di CFD share atau saham tunggal Amerika, Pak. Saham tunggal Amerika. Ini produk resmi yang sudah di launching oleh Bursa Berjangka Jakarta. Perkapan ini, Pak? Nah, kita bicara yang terakhir, Pak ya. Karena saya pernah dengar yang namanya pasar uang, pasar komoditas, Pak ya. Kita sudah ya pernah juga ikut-ikutan di sana, Pak. Ya.
Saya ingin dengar pasar uang. Ya, Ya, nah, yang terakhir itu pasar saham tunggal Amerika itu ya Pak. saham tunggal Amerika yang Betul. blue chip, Pak. Ya. Ya, kita ada 30 perusahaan yang sudah terlisting di bursa Nasdaq, Pak. Dan Dow Jones gitu. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika tentunya, Pak, gitu. Mungkin Perusahaan-perusahaan Amerika. ya, Perusahaan Bapak pelaksananya ini kan di Bali udah per kapan, Pak? kita sebetulnya sudah kebetulan untuk pengusulan saham tunggal Amerika ini kita justru usulan awalnya dari kita, Pak, dari perusahaan kita, Pak. Sampai kemudian diresmikan oleh bursa. Saya lupa tepatnya, Pak. Cuma kita sudah menjalani sekitar 2-3 tahun terakhir gitu. 2-3 tahun terakhir Ya. di Bali, Pak. Ya, Kalau di Indonesia sendiri? di Indonesia juga sepertinya masih 2-3 tahun terakhir karena inisiasinya dari perusahaan kami, Pak. Pasti, Pak, ya. Iya. Berarti saham blue chip Amerika datang atau dijual belikan langsung di Indonesia baru 2-3 tahun terakhir. Ya, Wow. baru diperkenalkan, Pak, gitu. Baru diperkenalkan. Karena kami juga pengen produk bursa kita berkembang begitu, Pak, sehingga kita melakukan usulan untuk mengeluarkan produk yang namanya saham tunggal Amerika ini, Pak. Karena sebelumnya kan adanya indeks saham, emas, forex gitu. Betul. Nah, kami menginisiasi untuk mengajukan yang namanya saham tunggal Amerika ini gitu. Makanya kalau nggak heran dalam 2 tahun terakhir kami volume saham tunggal Amerika ini memang nomor 1 di Indonesia, Pak. Nomor 1 Oke. di Indonesia atas apa ini, Pak? Di bursa berjangka Jakarta atau GFX, Pak. Bapak nanti boleh cek di GFX itu volume transaksi saham tunggal Amerika terbesar adalah First State, Pak. Gitu. Berarti pasar-pasar tunggal Amerika dipasarkan juga di Bursa Efek Jakarta. Oke, jadi produk saham tunggal ini bisa diperdagangkan di perusahaan lelang karena dikeluarkan secara resmi oleh bursa, Pak. Jadi nggak sembarangan kita memperjualkan produk saham tunggal ini karena ini harus dikeluarkan secara resmi dengan oleh bursa, Pak, dengan persetujuan tentu otoritas dari Bapepti, Pak, gitu. Kalau Pasti sendiri perusahaan apa namanya, Pak? Kita perusahaan pialang, Pak. Kita sebagai Pialang, perantara. ya. Ya, perantara saja intinya begitu. Atau orang sering kenal dengan broker gitu. Bayangan saya pialang itu adalah orang yang menjual belikan saham di bursa. Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, bukan itu, Pak, ya? Bukan, Pak. Jadi ini perlu diluruskan. Kita mengenal di bursa saham lokal, misalnya kita ada perusahaan sekuritas, Pak, ya. Mungkin Bapak tahu perusahaan yang menjual saham lokal itu melalui perusahaan sekuritas. Nah, kedudukan kita sebetulnya mirip dengan pialang ini mirip. Kalau di sana pialang saham lokal ialah kita pialang tapi di bursa berjangka, ya, di perdagangan berjangka komoditi, Pak. Istilahnya di kita ini namanya perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan bursanya di Bursa Berjangka Jakarta. Ada juga bursa yang kedua namanya ECDX, kemudian ada pengawasnya yaitu Bapepti gitu. Secara Berarti clearnya Bapepti yang mengawasi atas keuangan sebagai tersebut. regulatornya. Nah, Oke. di bawah Kementerian Perdagangan seperti itu. Di bawah Menterian Perdagangan. Pak, Iya. ya. Oke, Pak. Kalau begitu 30 produk 30, Pak, ya? Saham ya. Saham blue chip Amerika yang Pak tawarkan. Kita tawarkan. Yang terkenal, Pak, kurang lebih. Apa Yang aja? terkenal kita bisa bilang perusahaan dengan market cap terbesar, misalnya kita punya Apple, ya, Pak, ya. Apple ini perusahaan nomor 1 di Amerika, bahkan kadang-kadang bisa menjadi nomor 1 di dunia, Pak, secara kapitalisasinya, Pak, gitu. Ya, kalau saya jelaskan kapitalisasi itu apa sih? Jadi kapitalisasi ini bisa diartikan begini, jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harganya saat ini, Pak. Maka itu kita sebut dengan market cap. Nah, saat ini market capnya Apple itu bisa sampai kira-kira 3 triliun US dollar. Wow. Pengalian antara jumlah sahamnya kali harganya, Pak. Itu yang kita sebut market cap.
saat ini market cap-nya Apple ini bisa mencapai 3 triliun US dollar. Wow. Memang ini perusahaan sudah luar biasa besar, Pak. Apple. Yeah. Ini Apple, Pak. Yeah. Jadi kenapa kok kita kembali, Pak? Kenapa milih Apple? Karena kalau Pak bursa Indonesia ini gabung, Pak, dengan kapitalisasinya Apple, nilainya masih sekitar 3,3 sampai 4 kali lipat, Pak. Pak, anggaplah saya ini pemula itu, Pak ya. Yeah. Pemula yang tidak tahu mengenai dunia ini, tetapi ingin cari cuan di sini. Yeah. Apa rekomendasi Pak kalau kita mau beli saham, kalau boleh kita sebut saham blue chip, Pak ya? Boleh, Pak. Blue chip Amerika. Blue chip Amerika. Nah, apa sarannya, Pak? Kalau saya orang pemula yang mau mencoba menjadi orang cepat kaya. Loh iya dong, Pak. Iya, Bu ya. Sama Pak, artinya begini, dalam konsep investasi selalu akan melibatkan waktu, Pak. Gitu. Jadi kembali, Pak, tidak selalu kita membeli itu langsung harganya naik. Nah, di sini butuh satu persiapan yang matang sebelum memulai investasi, supaya secara psikologikal dulu, Pak. Pertama harus disiapkan psikologisnya dulu. Yang kedua, kapitalnya, modalnya kita berapa, kemampuan kita beli berapa. Yang ketiga, kemudian target profit yang kita inginkan berapa gitu. Kemudian disesuaikan dengan produknya, mampu nggak memenuhi dari kapasitas keuntungannya yang kita harapkan gitu. Nggak mungkin kita beli saham yang kecil mengharapkan untungnya 100% gitu. Agak sulit, Pak, karena pergerakan harga saham yang kecil gerakannya juga kecil gitu. Saham yang besar gerakannya juga besar gitu. Maka kalau saya ditanya saham apa saja yang menurut kita available, mungkin saya sarankan yang termasuk di perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kapitalisasi yang cukup besar dan sudah kita kenal, Pak. Supaya kita tidak beli kucing dalam karung misalnya. Sepertinya, Pak. Contohnya Apple, Microsoft, kemudian kita ada misalnya Google, ya. Ini juga sebagai refleksi bahwa kita kan memakai produknya. Bahkan setiap tahun handphone yang segitu mahal aja kita beli. Kenapa kita, kalau sudah yakin dengan produknya, kenapa kita tidak yakin investasi itu perusahaannya gitu? Supaya apa, tahun depan kita beli iPhone nggak perlu lagi, Pak, ngeluarin duit. Ntar lagi iPhone 16. Nah, malah sudah kayaknya, Pak. Oh, udah, Pak ya? Sepertinya sudah, Pak. Gitu. Kita pesan belum keluar, Pak. Nah, ada order ya, Pak ya. Indonesia mungkin agak lama, Pak. Pak, oke. Kita orang awam. Mau beli saham seperti rekomendasi Apple, Microsoft, Google. Kita beli tiga-tiganya, Pak. Contohnya Apple sekarang, Pak. Berapa modal yang kita keluarkan, berapa saham yang kita dapatkan, dan seperti apa metodenya, Pak? Baik. Jadi di sistem CFD share ini sebetulnya kan mengenal yang namanya leverage, Pak. Cuma kita sebagai pelaku boleh kok kita nggak pakai leverage gitu. Leverage itu artinya gini, Pak. Jumlah modal yang kita setorkan tidak harus selalu dilunasi gitu, Pak. Contoh saya nyetor 50%-nya, berarti saya leverage-nya 1:2. Saya nggak mau pusing sama leverage, saya mau bayar lunas misalnya. Oke, bisa, Pak. Keuntungan dan tidak untungnya pakai leverage. Ya. Keuntungan pakai leverage adalah kita bisa dengan dana yang kecil, tetapi kita bisa expose banyak produk, Pak. Misal daripada kita beli 100%, kita bisa beli 2 produk dengan uang, misalnya kita beli Apple 100 lembar misalnya. Seri tadi yang diminta Apple ya, Pak ya. Apple sekarang 200, yang agak murah dikit aja, Pak, Google ya. Google ya. Google sekitar 150 anggap $150 per lembar, Pak. Per lembar. Per lembar. $150 per lembar. Berarti kalau kita beli anggap 100 lembar ya, Pak ya, kita membutuhkan 15.000 US dollar gitu, Pak ya. 150 kali 100 kan gitu. 150 kali 100 lembar. Berarti $15.000. $15.000. Oh, ini mainnya dolar, Pak ya. Kita sebut dulu dolarnya, Pak, biar gampang. Ya. Karena nanti kalau kita rate kan harus pakai rate lagi. $15.000. Kalau di rate kan berapa, Bu? 15.000 kali dolar sekarang? Kita pakainya fixed rate, Pak, kebetulan, Pak. Oh, fixed rate. Berapa? 14.000. 14.000.
210 juta. Ya, Modal 210 juta dapat 100 lembar saham Google. 100 lembar saham Google, modal 150 juta. Berapa tadi? Kali 100 lembar, terus habis kalau pada situ tetap ada masih 210 juta. 210 juta. Ya. Oke, 210 juta modal kita. Ya. Ya. Nah, kita dengan CFD share memang kita tidak investasinya tidak berbasis saham secara kepemilikan perusahaan gitu, tidak Pak. Karena akan susah Pak kalau kita langsung mau invest ke Apple-nya langsung ke Amerika, kita harus ngikutin aturan Amerika Pak. Kita harus jadi citizen Amerika, pajaknya ngikutin Amerika gitu. Maka di Indonesia dengan adanya saham tunggal ini bisa jadi jembatan Pak. Meskipun tidak berbasis kepemilikan saham Apple langsung gitu. Tetapi kita bisa menikmati keuntungan dari kenaikan atau gain dari saham Apple ini gitu. Belum ngerti saya. Kita beli saham Google apa Ya, tadi? Google Pak ya. Google. Google itu saham tunggal, maksudnya apa itu? Ya. Artinya ini sistemnya CFD Pak. CFD itu kontrak for difference, artinya bukan pembelian saham tidak berbasis kepemilikan. Hanya memakai nilai dari saham Google tersebut sebagai acuan saja Pak. Berarti kita beli sahamnya Google, kita tidak beli Kepemilikan perusahaan Google. ya. Enggak Pak. Terus Nah ini sistemnya CFD. CFD namanya Pak. CFD itu artinya CFD itu artinya kontrak for difference. Kita hanya membeli kontrak pembelian terhadap saham, harga saham Google. Jadi kita bertransaksi nilainya saja Pak. terus yang membayar keuntungan kita nanti di sana? Kenaikan ini Pak, karena kita belinya kan ada istilahnya counterparty atau yang istilah kita bilang apa ya, pedagang yang kemudian menerima transaksi kita. Kemudian ketika kita ada keuntungan, maka pedagang ini kan tidak menerima hanya beli saja Pak, ada yang jual, ada yang beli. Di sana kan nanti ada di matching posisi Pak. Berarti split CFD itu tergantung dari penjualan di state atau di negara-negara tersebut Pak. Oh, maksudnya kita bisa. Umpamanya kita beli Google di Indonesia Pak, melalui First Date. Itu tergantung dari transaksinya First Date, apa tergantung dari pergerakan sahamnya Google di Seluruh dunia. bursa sana ya. Pak. Ya. Jadi kalau harganya tetap Pak, harga yang berlaku di seluruh dunia Pak. Karena harga ini kita ambil dari kontributor harga Pak. Ya, instansi atau institusi yang memang berkecimpung di dalam transaksi saham secara turun-temurun. Di harga ini Bapak mau lihat di Yahoo Finance, mau di Google Finance akan sama Pak. Bedanya paling mirip-mirip sedikit karena mungkin masalah koneksi atau masalah dari pedagangnya beda-beda dikit aja Pak. Tapi relatif sama Pak. Jadi apa yang terjadi di pasar realnya saham ini sama apa yang terjadi dengan CFD-nya Pak. Bedanya apa? Kita sebagai acuan saja bertransaksi dengan nilai acuan saja. Kalau kembali ke Amerika sana adalah membeli kepemilikan saham Apple langsung. Berarti Ini berbeda. kalau di Bursa Efek Jakarta dimainkan nilainya itu CFD itu tadi Pak ya. Ya, Tapi nilai yang didapat per CFD ini masih terpengaruh pada saham global dunia. Pak. Jadi apa yang terjadi di Apple di sana yang Google terjadi ya sama terjadi yang kita transaksikan. Dan ini resmi Pak ya. Bukan money game kan Pak? Mungkin sebagian ada ketakutan masalah itu, nggak usah khawatir Pak, karena bursa juga sudah menyiapkan mekanisme yang mungkin selama ini tidak banyak perusahaan futures yang membuka masalah itu Pak. Jadi kita ada istilahnya Citra sama Signa. Citra dan Signa ini adalah satu login khusus yang disediakan oleh badan clearing atau badan penjamin untuk melihat bahwa transaksi kita betul-betul ke bursa atau tidak gitu Pak. Nah, ini tentu selling point buat kami juga bahwa kita memang aman Pak. Kalau Bapak beli memang belinya langsung disampaikan ke bursa. Pak, Jadi ya, sekarang saya beli Google 100 lembar, kurang lebih 210 juta. Habis itu uang saya setorkan ke rekening perusahaan Bapak. terpisah Pak. Rekening apa itu Pak? Jadi kami ada istilahnya setiap perusahaan pialang legal selalu akan dibekali yang namanya
account atau rekening terpisah. Terpisah maksudnya terpisah dari aset perusahaan, Pak. Yang ada di sana adalah dana nasabah dari pusat sampai cabangnya, Pak. Itu ditempatkan di sana dan ini selalu diawasi setiap hari terjadi transaksi oleh badan clearing, Pak, atau lembaga penjamin. Gampangnya saya kasih ilustrasi begini, Pak. Kenapa kalau kita mau berani bertransaksi online dalam jumlah yang besar? Jadi saya coba tanya ke Bapak, kenapa Pak Bapak bisa beli barang yang mahal melalui online? Apa keyakinan yang menjamin bahwa Bapak ini akan aman di sana? Kira-kira. Kalau saya beli barang online, jujur aja ragu-ragu, Pak. Kecuali saya belanja atas keikhlasan kalau seandainya barang itu nggak datang. Anggaplah saya kemarin belanja online paling 5 juta. Yang notabene saya belum pernah ketemu itu orang. Ya saya ikhlasnya hilang segitu, Pak. Dan itu istilahnya apa? Nilai yang lumayan besar lah. Ya, Nah sebetulnya kalau kita beli mobil harganya ratusan juta online kan mikir juga, Pak ya. Nah, mikir juga. ada juga ya, Pak. Ada juga, Pak. Ada juga. Sebetulnya selama gini, Pak, selama koridornya itu sendiri tidak ada masalah. Contoh nih, sebuah startup itu kan sebagai lembaga penengah, Pak. Artinya salah satu, kita nggak boleh nyebut merek ya, Pak, salah satu online shop yang menjamin transaksi itu tidak gagal bayar, tidak gagal serah adalah karena adanya penengah itu, Pak. Karena dana kan ditransfer ke penengahnya dulu. Kemudian baru disampaikan ke penjual ngirim barangnya diterima, tidak ada komplain, baru duit dicairkan ke sana kan. Betul. Nah, sama dengan badan clearing ini sama, Pak. Oh, Intinya. oke. Jadi badan clearing itu sebagai lembaga penjamin bahwa tidak akan terjadi yang namanya gagal bayar atau tidak ada terjadi ketika ada kewajiban maupun hak dalam akibat transaksi ini, badan clearing inilah yang memastikan. Oleh karena itu, kenapa transaksi ini harus tercatat di bursa, Pak? Karena bursa mengeluarkan sebuah login tersendiri untuk setiap nasabah untuk ngecek apakah betul transaksinya itu disampaikan ke bursa gitu. Hati-hati nih kalau ada perusahaan pialang ditanyai Citra dan Cina dan nggak ada. Hati-hati, Pak, kemungkinan transaksi itu tidak diteruskan ke bursa. Itulah yang menyebabkan sering terjadi gagal bayar. Kalau ditanya Citra dan Cina di rumah, kita gemeter, Pak. Ya, pastinya. Oh gitu ya. Citra dan Cina Berarti dalam perusahaan anggaplah ini sekuritas, Pak ya, bukan ya? Pialang, Pak ya. Pialang ini Citra dan Cina itu penting untuk dan Sitna. Sitna, Citra dan Sitna untuk mengetahui bahwa didaftarkan apa tidak. Oke. Jadi ini itu otomatis, Pak, kalau Bapak sudah terdaftar sebagai nasabah dari perusahaan akan mengirimkan login Citra dan Sitna itu, Pak. Dan saya bisa lihat langsung Nggih. di Bursa Efek. Websitenya yang dikeluarkan oleh bursa. Nama kita yang muncul apa nomor Account dan nama biasanya. Oh. Nomor akunnya dan nama. nama kita juga muncul di sana. Dilindungi oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Seandainya pura-puranya amit-amit perusahaan pialang ini kabur setelah mengumpul ke bangkrut, Kantor itu kecil, kabur kalau resmi kecil kemungkinan. kabur kecil, Pak ya, Iya. bangkrut. Uang nasabah siapa yang melindungi, Pak? Karena tadi duitnya di rekening terpisah, Pak. Artinya rekening ini tidak terpengaruh oleh aset perusahaan, Pak. Pengelolaan perusahaan terpisah dari rekening nasabah. Sehingga ketika perusahaan kami bangkrut, maka yang terjadi adalah dua hal, Pak. Pertama, dikasih pilihan Bapak dilepas posisinya sesuai harga yang berlaku saat itu, kemudian entah profit nanti ya, Pak, Iya. sisa dananya ditawit, atau kemudian di switch ke perusahaan lain. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah Timnya Bapepti. Rekening itu atas nama siapa? atas nama perusahaan kita, Pak. Tapi yang langsung memberikan adalah dari pihak Bapepti maupun bursa, Pak. Jadi Bapak kalau mau cek nih beneran rekening terpisah enggak, silahkan Bapak lihat di Bapepti-nya atau lihat di websitenya bursa. Kalau Bapak senggerangkan sama ya nih, oh sama, berarti ini rekening terpisah. Saya ingin mengejar transparansi, Pak. Yeah. Transparansi atas data kita di perusahaan Bapak. Saya naruh uang 210 juta, 100 lembar saham Google. Tiba-tiba saya dapat untung.
Anggaplah kenaikan saham. Tadi nilainya 150 per 15 150 per lembar. Terus Naiklah 200, Pak. Naik 200 berarti Pak memberikan kita keuntungan itu sebesar itu dengan biaya-biaya, Pak ya. Ya. Itu Pak perlu melakukan pelaporan ke Bapepti apa enggak? Atas terjadinya proses tersebut. begini Pak, setiap Bapak terjadi transaksi secara otomatis kalau memang itu perusahaan resmi pasti sudah tercatat Pak di bursa maupun di badan billing Pak sebagai lembaga pembayaran gitu. Jika transaksi ini betul-betul ke bursa dan dilaporkan ke bursa pasti secara otomatis itu sudah ada di catatannya di bursa maupun di badan billing tersebut Pak. Oke, berarti memang berada dalam pengawasan terus Pak ya, karena ini kan uang masyarakat Pak. Badan billing misalnya Pak, kok terjadi keuntungan untuk nasabah estetik, maka akan terjadi namanya cross check. Ini pedagang yang menerima transaksinya nasabah estetik, nasabah Bapak misalnya untung, ya udah dari sana harus menyetorkan dana untuk keuntungan Bapak. Dan sebaliknya ketika terjadi kerugian dari nasabah estetik ini harus berdelivery ke ya untung tentunya akan itu Pak. Kan namanya zero sum game ya Pak, ada yang beli ada yang jual pasti satu itu satu beli kan, di satu waktu pasti ada yang beli ada yang jual kan. Nggak selalu ada yang beli terus Nggak ada Pak ya. Iya, karena dia jual pada saat naik kan dapat untung Pak yang jual. Yang beli pada saat harganya, namanya juga beli kan, kita baru mulai investasi kan belum tahu kita untung apa rugi. Nanti setelah kita mau jual baru kita tahu bahwa ini untung apa rugi pada waktu kita jual. Tapi kalau seandainya kita jual, ini saham sudah kita punya 100 lembar. Terus kita mau jual, tapi harga lagi turun Pak. Kita tahan. Kita biaya enggak kita? ada Pak. Apa itu Pak? Jadi kalau di kita di CFB ini memang secara aturan ada dua biaya yang muncul Pak. Pertama adalah biaya transaksi. Ini biaya yang dikenakan setiap Bapak melakukan transaksi. Itu dikenakannya cuma sekali Pak, beli, jual itu kena sekali Pak. Itu dipotongkan di akhir ketika Bapak menjual. Waktu beli enggak? Enggak. Berapa itu Pak? Itu sekitar 0,3%. 0,3% pada waktu kita jual. Beli enggak? 0,3 dari keuntungan apa? Dari modal pembelian tadi Pak, misalnya beli 100 lembar 210 juta. Kalau kita jualnya tidak 100 lembar, hanya 50 lembar. 50 lembar Pak. Oh, berarti itu terus berjalan Pak, kerahkan dengan si besar. Iya. Berarti 0,3 per apa nih? Per jual. Ya. Oke, apalagi itu biaya pertama. Dan karena sistemnya CIT atau tidak atau pemilikan sama langsung kita ada yang namanya swab. Itu saya katakan ada yang namanya swab. Swab itu adalah biaya simpan yang dikenakan oleh pedagang. Itu jumlahnya berapa? Kalau saya gampangannya ya Pak, yang sementara ini pedagang menetapkan 5% setahun. Tetapi itu dikenakan di value Pak. Artinya 5% ini kita bagi 90 gitu. Dikenakannya per hari. Tapi secara umum kalau setahun saya ini kan kenanya 5%. 5% lah Pak ya. Kalau 6 bulan ya 2,5%. Untung atau rugi? Ya. Biaya menginap selama 1 tahun. Menginap selama 1 tahun itu dihitung dari biaya dari pada waktu membeli. Anggaplah sekarang saya beli Google 100 lembar. Habis itu 3 bulan saya jual 50 lembar. Berarti saya punya 5% kita bagi 3. enggak Pak, 0,3%. Kan saya kan bayar ke Bapak tuh waktu menjual 50%-nya. Punya saya masih 50% saham itu. Anggaplah 50 lembar saham. Menginap. Saya kena yang mana Pak? Yang 50. Sisanya 50 Pak. Yang sisa 50. Yang 3 bulan ini Pak. Kenanya 3 bulan. Nah, yang kena juga. Kena Pak, tapi cuma 3 bulan. 5% dibagi 360 hari. Allah. 180 hari kan. Oke. Tetap kena biaya itu juga. Berarti kalau 3 bulan lagi itu saya beli saham Google lagi, kan sekarang saya jual nih karena dapat untung. Tiba-tiba lagi seminggu dapat
uang di luaran sana, beli saham Google lagi. Berarti perhitungannya setelah 3 bulan itu baru setahun itu Pak ya? Kalau biaya nginapnya? Kita waktu menyimpannya berapa lama? Oh, pada waktu. Ada kontrak 1 tahun. Ya. Berarti tidak harus 1 tahun kita jual. Mau 3 bulan, 2 bulan, 2 minggu boleh. 10% itu udah sama jual, udah 10% itu kemudian dipotong biaya transaksinya. Oke, 0,3% per sekali jual, 5% dibagi 360 hari. Apalagi biaya Pak? Itu saja Pak. 2 itu aja. Pajak? Pajak gini Pak, kalau untuk pajak nanti silahkan Pak. Yang penting kalau untuk pajak ini kebetulan secara bursa sebetulnya sudah memasukkan pajak bursa di dalam transaksi di bank 0,3%. Tapi kembali Pak, kalau masalah Pendapatan pribadi. Oh, ke personal. Ke personal Pak ya. Jadi perusahaan tidak mau ikut di sana karena uang sudah diserahkan. seperti ya kembali ke kliennya salah pajaknya itu biasanya kalau nggak salah ya Pak ya salah biasanya kalau basic udah nambahkan berapa dari berdasarkan kena. Pak, saya mau tanya, kalau tren pasar global blue chip itu gimana sih Pak? Ya. Kita spesifik 2 hal yang perlu kita pertimbangkan Pak. Yang berhubungan dengan langsung mikro, fundamental mikro artinya input perusahaan yang dulu sama dengan input brand fundamental makronya Pak. Kalau ngomong makro saat ini yang happening apa? Kebetulan Bank Sentral Amerika habis memotong suku bunganya Pak, memangkas nilai suku bunga. Dan tadinya kan menaikkan terus Pak semenjak COVID untuk mengatasi kondisi inflasi Amerika, suku bunga dinaikkan terus. Nah, per bulan September ini Fed atau Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya sekitar 0,5%. Artinya apa? Ini kaitannya dengan dunia usaha Pak. Ketika suku bunga dipotong, maka kemudian berita positif buat sektor usaha. Kenapa? Ya masalah hutang tentang ini lebih ringan. Pinjaman juga lebih ringan. Otomatis apa? Ini akan meningkatkan sektor perekonomian terusnya di sektor usaha. Kemudian faktor mikronya Pak. Mikro tentu kita melihat dari tren 3 tahun, 5 tahun terakhir dulu Pak. Perusahaan ini bagaimana? Kita harus tahu dulu perusahaan itu sebelum kita beli. Kalau cuma beli itu nama besar ya. Oh, tidak bisa minta rekomendasi dari Pak gimana deh Pak ini? Informasi yang selalu kita akan berikan sebagai fasilitas potensi atau apa. Tapi kembali Pak, masalah keputusan kan kita kembalikan ke klien. Oh, kliennya pasti ibaratnya manusia Pak, kliennya orang buta yang perlu tuntunan Pak. Pak nuntun kita ke jurang ya masuk jurang. Sebetulnya kalau kita mau profesional belajar Pak, segala sesuatu ini bisa dipelajari gitu Pak. Nggak perlu sulit Pak. Ketika saya bertanya ke Bapak, kenapa Bapak kadang-kadang mau ditawarin franchise katakanlah retail tertentu begini. Pak, kan banyak nih yang orang wah ya, di franchise retail ini pentingnya banyak. Balik mungkin apa sih yang dilihat sebetulnya perspektif sana? Karena ada berapa lama balik modal, cuannya setiap bulan berapa, omsetnya berapa. Sebetulnya fundamental mikro itu nggak terlalu jauh dari sana Pak. Kan ini perusahaan Pak konteksnya Pak. Kalau saya mau belajar pertimbangan saya di saham pun sebetulnya nggak jauh-jauh dari sana Pak. Bagi kita orang awam itu selalu lihat ini perusahaan ini untungnya trennya 5 tahun terakhir untung terus dan. Berarti nggak perlu franchise kita, beli sahamnya aja. Nah, saya nggak mampu franchise mimpi, kenapa saya harus franchise? Cukup beli sahamnya aja. 4 miliar, 5 miliar ya Pak ya. Kalau beli sahamnya 500 dengan untung yang sama. beda Pak. Di sana butuh proses manajemen dan sebagainya. Oke, berarti pencapaian dan pengetahuan daripada si calon apa namanya ini kita Pak kalau seandainya kita
Abah lah. calon nasabah ini berarti kita perlu baca-baca dulu ya Bu ya, baca-baca pengetahuan dulu ya. Kami bisa membantu untuk mengarahkan bacanya di mana. Oh gitu. Pak, keunggulan daripada saham blue chip itu apa Pak? Ya, baik. Kalau saham blue chip tentunya salah satunya saham blue chip angin. Keunggulannya pasti pertama dia merupakan perusahaan yang sudah teruji ya Pak, yang stabil nih. Terutama perusahaan yang sudah mengalami beberapa kali krisis misalnya. Kita udah setiap 10 tahun ini siapa ya? Kalau perusahaan yang sudah survive dari krisis-krisis tersebut, kemungkinan ini perusahaan yang sudah cukup bagus ya kan gitu. Karena dia manajemennya sudah strong gitu Pak. Hasil kita nggak perlu khawatir dia akan bangkrut gara-gara krisis. Gitu. Kemudian yang kedua kita lihat dari perspektif produknya ke depan Pak, R&D-nya meninggal. Jadi kalau kita mau beli saham kan lihat R&D-nya juga, research and development-nya bagaimana gitu. Usaha ini mau punya rancangan apa sih? Misalnya Google ini kan lihat di kejar-kejarnya perusahaan teknologi itu menonjolkan yang namanya AI Pak. Artificial Intelligence yang mau disematkan di seluruh aplikasi market. Kemudian yang kedua kita bilang kalau sudah memakai AI berarti perlu yang namanya cloud Pak untuk menyimpan. Maka dia gencar juga membangun infrastruktur cloud. Apa lagi Pak? Ditambah lagi selain cloud apa? Yang ketiga adalah security-nya Pak. Nah, ketika perusahaan teknologi ini sudah mulai mengembangkan tiga ini, tentu ini perspektif ke depannya kan cukup bagus. Di samping dia sudah kita pilih yang sudah punya nama besar, kemudian R&D-nya juga komik untuk mengembangkan terus produknya. Kemudian kita lihat juga produknya setelah jangkauannya akan banyak didirikan orang. Saya rasa ini dah lumayan pertimbangannya. Berarti saham blue chip itu adalah saham-saham yang sudah melewati topan badai ombak besar lautan Pak ya? Sehingga dikatakan sebagai blue chip Pak ya. Mapan lah. Oke. Gimana Bu transaksinya? Transaksinya transparan. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa teknologi Pak, AI. Kan banyak orang juga sekarang bermain pasar tadi Pak bilang pasar keuangan dengan menggunakan AI. Pendapatnya Pak gimana Pak? Dipercaya apa? Kalau saya Apa tidak? Oh saya mau beli besok. Kalau kita bicara forex, Ya. tanya AI dulu Pak. kalau saya perspektif selama pasar ini selalu dasarnya masih Pak. Pasar itu kan selalu ditentukan psikologis dan nilai-nilai pasti. Pas sebetulnya Pak sambil Pak. Ya silakan Pak. AI bisa dijadikan salah satu alat bantu Pak. Salah satu Pak. Alat bantu ya Pak saya bilang. Bukan merupakan final keputusan yang perlu kita ambil gitu. Ya karena sementara ini kan AI saya anggap sebagai bisikan gaib yang saya tidak perlu meditasi juga Pak. Ya, ya Pak. Tapi kalau menjadi satu keputusan final tidak. Oh saya mau beli Google 100 lembar saham. Modal saya adalah 210 juta. AI lagi 4 bulan saham Google harganya berapa? Saya pernah coba tanyakan itu enggak. Kenapa Pak? Karena AI yang buat manusia tidak. Oh gitu Pak. Kecuali dia hanya berdasarkan indikasi-indikasi tertentu baru dia bisa ngasih. Sekarang masih bisa beli. Padahal itu secara logika kita juga bisa dilogika sendiri. Kalau analis mengatakan nih tertingginya kira-kira tahun ini 270, average-nya di 200, terendahnya 150 misalnya. Ya sekarang harganya di mana? Misalnya di bawah 200. Berarti ini masih harga yang available. Dasar Bapak menganalisa sebuah saham apa Pak? Ininya tolak ukurnya. Tadi Pak yang saya kembalikan ke dua hal tadi Pak, makro dan mikro tadi. Yang Bapak jelaskan tadi di awal. Itu tolak ukurnya Pak. Sehingga Bapak memperkirakan 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan. Ya, artinya kalau saya bicara investasi saham kita ngomong begini Pak. Perusahaan aja melaporkan keuangannya sekitar kuartal ya Pak. Melaporkan
bahwa dia untung itu setara kuartal. Jadi kalau kita bicara saham mau sehari 2 hari terus terang nggak bisa. Bahkan ketika saya recommended ya minimal 6 bulan setahun itu lebih ini Memahami. Jadi kita nggak terlalu dikejar-kejar. Pak, bermain saham itu kan tidak harus kita mengikuti setiap hari perkembangan pergerakan dari kalau saya main forex kan harus ikut segera Pak, beli jual kayak gitu tuh. Main yang kemarin tuh kayak sengaseng, emas tuh kan saya ikutin itu Pak. Kalau saham gimana Pak? Kalau saham sebetulnya kalau kita mengaca pada tergantung strategi Pak. Bapak mau trading. Kalau blue chip kan tidak harus setiap hari Pak ya, atau gimana tuh? Kembali pada si investor Pak. Bapak mau trading saham apa investasi saham? Pertanyaan kan butuh. Bapak mau dengan sistem nunggu sampai profitnya minimal 10% baru Bapak jual, atau Bapak sistemnya lebih ke trading? Oh bisa Pak ya? Bisa aja Pak, cuman ya sulit Pak ini saham Pak. Kan tidak semua orang trading saham Pak ya? Kak, pertama mungkin Bapak harus paham. Pak antar. Kalau trading apa itu Pak? Forex ya? Atau emas? Berarti tergantung dari seberapa besar orang beli dan jual. Dan nilai tradingnya hariannya tinggi Pak ya? Kalau saham tergantung orang beli jual apa tergantung dari besar kecil profit perusahaan yang kita beli? Saya kembalikan dulu Pak. Balik lagi tadi Pak. Nasabah-nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi atau katakanlah menyimpan dalam jangka tertentu, ya kembali lagi. Jadi perusahaan kami tidak akan pernah melakukan pendekatan harus transaksi setiap hari atau jangka panjang. Itu kembali ke investor mereka. Tidak ada aturan-aturan yang wah ini harusnya investasi Pak, harusnya trading Pak, itu enggak. Sama persis. Jadi kami nggak ada hak untuk menentukan itu. Itu semua kembali ke klien Pak. Misalnya kita targetkan naiknya sampai 270 Pak. Ketika harga 200 nasabah pengennya jualnya, ya itu haknya nasabah Pak. Misalnya dia baru 2 hari langsung profit pengen jual, itu kembali ke nasabah di Pak. Kami tidak berhak untuk mengintervensi masalah itu. Yang ada sih yang lebih sering bertanya adalah ketika habis beli turun Pak. Maka bertanya, ini nggak mana Mas kok? Nah terus didiamin aja Pak? Ya, kalau misalnya memang turun saham itu kan ada memang untuk dibeli ya Pak ya. Selama Bapak tidak salah perusahaan, biasanya aman Pak. Itu pikiran investasi Pak ya? Jadi kalau misalnya nih kita beli saham Boeing misalnya, Pak. Ada orang beli saham Boeing termasuk blue chip Amerika? Ya. Termasuk bisa dibilang BUMN Amerika juga. BUMN Amerika Pak ya? Karena disupport pemerintah banget. Oke. Misalnya Boeing nih hari ini lagi agak kurang sedikit. Berapa itu Boeing sekarang Pak? 150 Pak. Karena mungkin kemarin ada jatuh-jatuh itu Pak ya? Nah karena 737X Max masih dilarang penerbangannya, maka sempat didera masalah itu Pak. Sebelum 100, mohon maaf Pak, sebelum 150 sempat nyampe. Oh berarti kemungkinan naik lagi besar dong Pak? Ada kemungkinan Pak. Kita lihat dulu. Bu. Loh, kan kemungkinan bisa Bu ya? Sekarang lagi kan kadang-kadang, yang saya tanyakan Pak, belilah saham pada saat turun. Gimana itu Pak? Ya. Karena harganya turun Bu ya? Pertama kita lihat perusahaannya dulu Pak. Kalau Boeing Pak bilang BUMN-nya Amerika tadi. Ya. Berulang kali kita harus pastikan masalah perusahaan yang dibeli, masalah produknya apa, investasi itu. Tahu adaptif Boeing apa Boeing di dunia, misalnya untuk usaha penerbangan di Indonesia di 2 Boeing sama Airbus itu. Apa Pak? Airbus. Dua perusahaan inilah yang mendominasi. Kalau Airbus perusahaan mana Pak ya? Oh Perancis Pak ya? Oke. Dijual juga di blue chip Amerika? Oh enggak Pak ya? Oke. Nah, otomatis dua ini kan kalau sebenarnya rutinnya dibagi 2 kan juga. Itu jadi ketimbangan kan Pak. Demand dari pesawat ini bagaimana ke depannya? Ya. Sebagai transportasi utamanya Pak. Kan terima kasih Pak. Istilahnya jarak dan waktu kan
Paham nggak? Rasanya pencerahannya hari ini luar biasa nih Pak. Karena pemahaman kita tentang saham, tentang forex, tentang bermain harian atau trading, dan tentang sebagai investasi Pak. Orang-orang yang kesibukannya seperti saya, sepertinya cocoknya mentalnya adalah mental investasi. Cepat kayaan mana Pak? Trading apa investasi Pak? Kan kita di situ nanti ujung-ujungnya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Karena ada yang trading 2 hari langsung untung banyak ya ada Pak. Nah itu. Tapi Ada juga yang trading 2 hari loncat dari lantai 15 Pak. Ada Bu. saya tidak mengatakan salah satu salah dua milik atau bagus Pak. Tapi dua-duanya bagus tergantung pada investornya Pak. Investornya mau belajar apa? Maksudnya Kita Pak? mau trading nih. Trading juga ada orang yang berhasil karena trading Pak. Kenapa? Dia bisa disiplin, bisa atur psikologisnya, bisa atur permodalannya, risk and rewardnya juga dia atur dalam setiap transaksi. Itu juga bisa berhasil Pak. Yang kita salah sekarang ini kan kadang-kadang kita mau trading tapi kita tidak mau belajar, kita tidak mau tahu. Jangan coba-coba untuk trading selama kita tidak tahu apa. Tapi tidak gampang Pak. Saya udah mencoba belajar terus. Tradingnya bisa Pak. Beli jualnya gampang. Serius Bu, beli jualnya gampang. Tetapi kok tidak bisa lose, bisa untung. Ya, tidak gampang juga Pak. Tapi teman saya di sebelah untung terus nih. Contoh saya kasih ilustrasi ya Pak. Misalnya begini, kita punya risk and reward berapa sih kalau setiap kali saya transaksi dengan trading ya Pak. Misalnya risk saja katakanlah 50 tip atau $50 Pak. Nanti keuntungan yang saya dapatkan minimal berapa? Ya minimal 50 ke atas dong Pak. Karena Pak, sekali saya lulus berarti saya harus dapetin untung ya minimal sama atau 2 kali lipatnya Pak. Kadang-kadang orang untungnya dikit dilepas, ruginya banyak dilepas. Tetap nggak akan menjadi sebuah bisnis. Pasti habis ya. Tapi kalau orang sudah menyiapkan, pertama sisi fondasinya adalah psikologis plan and psikologinya sudah sedap. Kemudian yang kedua adalah money management yang berkaitan dengan risk and reward tadi Pak. Kemudian yang ketiga dengan strategi. Kebanyakan orang fokusnya di strategi Pak. Cara mencari strategi mencari profit yang konsisten, sedangkan psikologi tidak diatur. Itu yang menyebabkan seringkali trading ini nggak bisa jarak simpel. Tapi saya bilang kalau tidak siap trading ya jangan trading. Mendingan sebagai investasi aja Pak ya. Investasi sebagai saham-saham blue chip. Kan perusahaan jelas. Kalau saham kacangan itu apa Pak? Nah, mendatang. Itu Gorengan Pak ya, gorengan. Itu mungkin lebih ke trading saham Pak ya. ya bisa dikatakan betul. Saham gorengan ini kan menjual istilah gorengan kan dari gini Pak. Ketika kapitalisasi sebuah perusahaan itu masih tidak bisa dijangkau oleh seorang investor atau pemilik perusahaan tersebut, maka memungkinkan untuk dipermainkan oleh si pemilik atau investor tertentu atau institusi keuangan tertentu. Karena modalnya masih skala yang berjangkau Pak. Enaknya ini saya punya perusahaan. Misalnya yang Pak, ini dalam perspektif pemahaman saya. Kalau saya punya perusahaan ini biar harganya naik gimana ya? Misalnya saya ngomongin orang ini jadi sangkut wisanti. Aku yang menggali. Akhirnya naik kan Pak. Betul. Orang lain ngikut. Oh, ya permain yang di TV-TV saya lihat. Dua orang lain ngikut. Baru yang dia punya ini. Jual. Ya. Itu bandar besar ya. Ya, itu yang disebut dengan boleh. Nah, sekarang kalau kita bicara Apple, 3 triliun US dollar sebagai capital marketnya. Siapa yang buat Pak? Orang terkaya dunia mana yang ini mah punya 50% dari nilai Apple Pak? Iya. Ya kalau perusahaan luar negeri terpengaruhnya selalu lebih ke arah apa Pak? Ke arah fundamentalnya, ke arah kebijakan aktornya seperti itu. Kalau mereka mau menggoreng, dia menggorengnya pakai berita ekonomi itu Pak. Mau motong suku bunga misalnya. Dan itu sudah hal yang wajar dalam dunia keuangan ada. Oke, mungkin ini dibilang perang dagang dunia antara Cina dan Amerika. Oh, berarti mempengaruhi nilai bursa itu Pak ya? Oh, itu termasuk gorengan Pak? Berita-berita itu? Amerika akan diambil alih oleh Cina. Contoh yang sangat berimbas di Alibaba Pak. Alibaba walaupun kita tidak jual ya Pak ya. Cuman Alibaba itu
kenapa kok turun terus gitu. Ya, sampai baru naik kemarin kan. Iya. Baru naik dan setelah harganya sekitar 300-an lebih, Alibaba Cina, Pak? ya. Tapi listingnya di bursa Amerika. Oh, ada juga? Bapak jual juga Alibaba? Enggak, Pak. Oh, Oh, ada ya. oh ada Bu ya? Oh, ada Alibaba juga. Karena ada di bursa Amerika. Ya, listingnya di bursa. Termasuk blue chip dong dia, Pak? Iya. Sebetulnya enggak, Pak, di awal, Pak. Di awal enggak. Tapi sekarang blue chip. Terus dia sampai $300-an per lembar. Terus Berarti hebat juga dia, Pak ya. Padahal yang punya orang Asia, Pak ya. Diperdagangkan juga di bursa Amerika karena memang nilai. listingan di sana, Pak. Oh, di listing kan? Ya, Alibaba melistingkan sahamnya di bursa Amerika. Oh, dengan persyaratan yang mereka berikan. Ya. Terus sampai harganya cuma sekitar $60 per lembar. Karena startup ya di Indonesia kan setelah COVID agak turun juga, Pak ya. Di samping itu, Pak, tetapi di sini penuh dengan aroma Cina Amerika. Ya, contoh Huawei di-ban dari Amerika. Iya, iya, iya. Karena dia harus menggunakan Berarti goreng-menggoreng ini bukan personal aja, Pak. Negara menggoreng-menggoreng. Wow, itu perang dagang yang sangat mengerikan, Pak. Kita apa yang kita goreng, Pak? Nasi goreng, ayam, pasti goreng aja, Pak. ayam goreng. Kalau Solo ya paling sate. Makan di angkringan dan begitu. Pak, kalau anggaplah kita punya uang 500 juta, Pak. Saran Pak beli apa nih, Pak? Kalau mental kita hanya investasi. Ya. Saat ini mungkin bisa direkomendasikan Google. Google, kalau Boeing, masing-masing biasanya saya targetkan begini, Pak. Minimal 3 kali pembelian kalau memang harga itu turun, Pak. Maksudnya, Pak? Misalnya nih kita beli turun nih, Pak. Dalam range tertentu ketika memang perlu kita beli lagi, enggak masalah, Pak. Kalau memang kita mau ada dana. Oh gitu. 5-3 kali lah, Pak. Baru habis itu kita diamin sampai profit gitu. Oh, enggak, maksud saya kalau manusia itu kan kadang-kadang, oh jangan taruh telur dalam satu keranjang, nah, kan gitu, Pak. Ya, ambil 3 bendera. Boleh selama masih di Seven Magnificent ya kan ya. Bisa kita bilang Microsoft, Google, Oh, itu yang blue chip tuh. kemudian Amazon. Oke, Pak. Boeing. Satu lagi, Pak, yang perlu Pak jelaskan sekarang. Yang tertunda tadi di depan. CFD apa itu, Pak? Kita membeli saham tidak harus mengeluarkan uang 100%. Tetapi berapa persen tadi, Pak? 50%. Untung dan tidak untungnya bayar 100% dengan setengahnya. Untungnya bagi saya apa? Kalau untungnya buat Bapak, ketika memang dengan dana 50% harga itu memang naik akhirnya, Pak, keuntungan Bapak yang tetap dari 100 lembar, Pak. Tapi untuk Bapak bisa dengan 50%. Potongan dari perusahaan? Potongannya tetap, Pak. 0,3% dari 100 lembar. Risikonya kan ada di mana itu, Pak? Ketika turun 50%, Bapak nggak tambahkan dana lagi, Habis. saya kena AutoCAD itu artinya? ketika dana sudah tidak mencukupi dari perusahaan akan melakukan automatic cut. Oh, selesai. Keuntungannya kalau kita cuma pakai 50%, berarti dengan modal 50% keuntungan tetap dari 100%. Kan gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak mau pusing, kita taruh 100%, ya impact-nya nanti paling ke return on investment-nya, Pak. Artinya dengan dana 50%, contoh, saya beli Google 150, naik ke 200. Kalau saya pakai separuh dana modalnya, berarti kan tadi 210, kita pakai 105 juta. Tetap belinya 100 lembar. Ketika terjadi kenaikan sampai 200, berarti untungnya $50 per lembar ya, Pak. Kali 100, jadi sekitar $5.000. Anggaplah 70 sekian juta. Berarti kalau kita makanya 105 juta, untungnya 70 sekian juta, berarti profitnya sekitar 75%. Tapi kalau dengan dana 210 juta, profit kita mungkin sekitar 40-30% aja, Pak. Oh, berarti dibagi ke kita juga dikurangi kalau kita dananya 50%, Pak? Enggak, Pak. Maksudnya enggak?
return, hitungan returnnya Pak. Dengan dana 110 juta Bapak untungnya 70 sekian juta. Dengan dana 210 juta untungnya juga tetap 70 juta Pak. Nah, terus Pak? Berarti secara return dari bisnisnya Pak, kalau dari 210 juta untungnya 70 juta, dan ini kan kita untung sekitar cuma 30% Pak. Ya, maksud saya buat apa kita bayar 100% kalau gitu Pak? Nah, betul Pak. Tetapi perspektifnya adalah kembali ketika nasabah tidak mau kata-kata dominan gitu Pak. Saya nggak mau pusing gitu. Saya maunya ya udah Pak bayar 100% dari kontraknya. Tapi fleksibilitas ini harus kembali Pak, karena namanya fleksibilitas ini kan kayak persen semata dua Pak. Iya. Bagi yang paham itu akan menjadi menyenang Pak, karena bisa hemat waktu. Bagi yang nggak paham, itu takutnya jadi masalah Pak, karena dengan 10% pun sebetulnya bisa. Oh gitu Pak. Oh cuman habis cut loss. Kalau kita inapkan lama Pak ya. Padahal kalau kita ngomong ya Pak, kalau sebuah usaha yang 100% dengan 10% bisa Pak. Biaya-biaya yang dipotong oleh perusahaan sama aja? Sama Pak, dengan dana 10%, 50%. 50%. Wah ini perkembangannya bagus nih Pak. Artinya bisa pilihannya kita mau investasi ruginya seberapa, udah ya segitu aja kita beli dengan nilai dan jumlah yang sama sahamnya. Bapak, kalau disaksikan ke sektor real misalnya, saya bisa bisnis juga bengkel 1 miliar dengan uang 100 juta misalnya. Jadi secara risiko kan kecil Pak, cuma 100 juta, uang 10%. Tetapi ketika ini tidak dikasih tahu kepada si klien, maka ini jadi bumerang Pak. Cepat ruginya. Habis ya. Yang ruginya dari 1 miliar, untungnya juga dari 1 miliar. Cut loss. Hanya kadang-kadang seperti pedang bermata dua Pak, bisa bermata dua kan. Kalau tahu itu akan jadi kelebihan, tapi kalau nggak tahu jadi risiko yang besar. Oke Pak. Jaka apa Joko Pak? Cik, kalau di sini kebetulan dipanggilnya Jaka Pak, kalau di rumah kan Joko. Kalau malam Jenny Pak. Oke Pak Jaka. Pembicaraan kita hari ini sangat menginspirasi Pak. Apapun bisnisnya, semuanya ada risiko. High risk, high profit. Tetapi dengan kita berpengetahuan lebih, risiko kita bisa minimalis. Pilihan tetap berada pada teman-teman dan bapak-bapak ibu. Mudah-mudahan diskusi hari ini dipakai sebagai bahan pertimbangan kita untuk memutuskan sesuatu yang baru. Salam sehat, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Joko, Pak Jaka.